ربي خلاك طه من نور به احترام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia kasih sayang Allah taala kepada kita, sehingga kesempatan yang mulia ini kita bisa menambah iktikaf kita sampai isya dengan mendengarkan kajian atau mengambil ilmu agama. Salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurahkan kepada beliau dan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu taala al-Imam Ibnu Ahmad Ibnu Hajar Asqalani wa nafa'ani wa iyyahum wa ridallahi ta'ala fi hadzal majlis. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maqalatu tasi'atu asyrah. Nasihat yang ke-19. Nasihat yang ke-19, ulama mengatakan uhiya ila ba'dil anbiya, telah diwahyukan kepada sebagian para nabi-nabi. Apa itu wahyu kepada para nabi tersebut? Ati'ni fima amartuka, taatilah aku di dalam setiap perkara yang aku perintahkan kepada kalian, kepada kamu. Wala ta'sini, dan janganlah bermaksiat kepadaku, fima, di dalam perkara, di dalam hal, nasahtuka, dalam nasihat-nasihatku. Maksud wahyu atau kepada nabi-nabi tersebut adalah fima da'autuka ila ma fi shalah, yakni maksudnya adalah di dalam beberapa hal perkara aku telah memerintahkan kepada kalian, yaitu di dalamnya kebaikan. Aku telah memerintahkan kepada kalian, di dalamnya adalah kebaikan. Maksudnya perintah Allah ini adalah kebaikan. Wa nahita, dan larangan, amma fihi fasad, sedangkan di dalam larangan tersebut itu di dalamnya ada kerusakan. Jadi setiap perintah Allah di dalam itu ada kebaikan, dan setiap larangan Allah ada kerusakan. Jadi kalau kita ikuti perintah Allah, maka kebaikan dapat kepada kita. Tapi kalau kita mengerjakan larangan Allah, maka di dalamnya ada kerusakan pada diri kita. Wa maqalatu isruna, dan nasihat yang ke-20, kila dikatakan ikmalu akal ittiba'u ridwanallahi ta'ala wajtinabi syukhutihi ay fakhilafu dzalika junun. Nasihat yang ke-20, kila dikatakan ikmalu, sempurnanya, al-akali, akal, adapun sempurnanya akal, ikmalu, adapun sempurnanya akal, itu adalah ittiba'u ridwanullahi ta'ala, ittiba'u ridwanallahi ta'ala, yaitu adalah mengikuti keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang punya kesempurnaan akal adalah orang yang mengikuti ridhonya Allah. Jadi orang yang mentaati perintah Allah itu dialah yang sempurna akalnya.
Wajadna bihi sukhuti, dan orang yang sempurna akal itu adalah orang yang menjauhi murkahnya Allah Subhanahu wa taala. Ai maksudnya fakhilafu dzalika junun. Orang yang menyelisih, semua itu menyelisihi adalah gila. Maksudnya kalau ada orang yang tidak mau mentaati perintah Allah, mengikuti ridha Allah, maka dia adalah telah berselisih dengan Allah. Maka orang yang berselisih dengan Allah adalah junun, dia adalah orang gila. Jadi maksudnya apa? Orang yang sempurna akalnya, orang yang selalu mentaati perintah Allah. Jadi kalau kita nggak taat kepada Allah, berarti nggak sempurna akal kita. Ya kan, ikmalul akli ittiba'u ridwanullahi ta'ala. Sempurnanya akal itu adalah mengikuti keridhaan Allah, maksudnya mengikuti perintah Allah. Jadi ridha Allah itu di mana? Ridha Allah itu diletak perintahnya Allah Ta'ala. Di perintah kita sholat, kita kerjakan sholat, maka ada ridha Allah di situ. Berarti tanda Allah ridha kepada kita. Jadi kalau kita bisa melakukan sholat, bisa baca Quran, Allah sedang ridha kepada kita. Jadi ketika kita nggak bisa sholat, bukan karena kita nggak mau, bukan karena kita nggak mampu, bukan karena jauh rumah kita dari masjid. Ketika kita tidak bisa datang ke masjid untuk sholat, tandanya Allah tidak mau berjumpa dengan kita. Bukan kita yang nggak mau, Allah nggak ridho kepada kita. Kenapa Allah SWT, kenapa kita ini tidak bisa berdoa kepada Allah? Habis sholat ada, sholat, tapi setelah sholat pulang, nggak mau dia doa. Tandanya Allah SWT tidak ingin mengabulkan doanya. Jadi kalau kita diberi taufik untuk berdoa, berarti tandanya Allah SWT ingin mengabulkan permintaan kita. Jika kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala sholat, berarti tandanya Allah Ta'ala ingin kita ini sujud kepada Allah. Tapi kalau kita tidak diberi taufik untuk sholat, berarti tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi murka kepada kita. Kemudian wa maqala Rabi'ul Asr, kemudian selanjutnya nasihat selanjutnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Pangkal dari seluruh dosa, ini sudah nasihat selanjutnya. Aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Pangkal seluruh dosa atau kejahatan itu adalah hubbud dunya, cinta dengan dunia. Pangkal segala dosa adalah cinta kepada dunia. Wahia mazada an hajati. Yang dimaksud cinta dunia itu bagaimana? Jangan salah paham dulu. Jadi kalau kita cinta dunia berarti kita ini termasuk melakukan kesalahan, karena pangkal seluruh dosa itu adalah hubbud dunia, cinta dunia. Tapi dijelaskan ini sebagaimana kayak mana bentuknya. Yang dimaksud cinta dunia itu adalah mazada anil hajatihi, yaitu perkara yang melebihi dari kebutuhannya. Sudahlah kita punya mobil satu sudah cukup, tambah satu lagi cukup, mobil itu yang tidak dipakai, berlebih dari hajat kita. Jadi Nabi itu tidak mengajarkan kepada kita miskin, tapi mengajarkan kita hidup sederhana. Cukup satu mobil, ya kan? Cukup satu pesawat, ya kan? Cukup satu istri. Masalahnya ada hidup. Ya kan? Cukup aja, minta sama Allah tuh yang cukup aja. Mau berangkat haji cukup duitnya, mau beli sawit 10 hektar cukup duitnya. Yang penting cukup saja, tidak usah minta lebih kepada Allah. Ya kan? Yang dikatakan cinta dunia itu adalah melebihi dari kebutuhan pokok kita. Kita cari memang untuk disimpan, ya, disimpan terus, tak mau dizakatkan. Nah, itu namanya hubbud dunia. Tapi kalau kita cari dunia, sebagian diinfakkan, ya kan, disedekahkan, zakatnya dibayar, maka ini namanya bukan hubbud dunia.
Kemudian wa maqalatus sadisatul asr. Nasihat yang ke-16, yang ke-26. Qila dikatakan kufranu ni'matul lu'mun. Kufur segala nikmat, apabila kita kufur kepada nikmat Allah Ta'ala, itu adalah lu'mun, adalah kehinaan. Hina bagi orang yang kufur dengan nikmat Allah. Jika kita kufur dengan nikmat Allah, itu adalah hina. Maksud hina itu apa? Adamu syukri li ni'mati dalilun ala danati nafsi. Yang dikatakan kufur nikmat hina itu adalah tidak ada rasanya syukur kepada nikmat. Kalau tidak ada syukur kepada nikmat, dalilun itunya adalah tanda ala danahi nafsi, itu tanda kita sedang menghinakan diri kita sendiri. Kita punya mobil nggak syukur, punya badan sehat nggak syukur, itu tandanya kita sedang menghina diri kita sendiri. Wajah jelek nggak syukur, wah ini menghina. Udahlah jelek nggak syukur lagi, wah, semakin hina dirinya. Orang ganteng nggak syukur, maka dia sedang menghinakan dirinya. Punya mobil nggak syukur, dia sedang menghinakan dirinya. Maka syukur itu bagaimana? Bisyukurillahi ta'ala bifi'lihi wa qawlihi. Syukur kepada Allah itu dengan cara pekerjaan, fi'lihi wa qawli dengan ucapan. Wa fi'lihi ma'nahu, dengan pekerjaan adalah maksudnya adalah at-ta'atillahi, mentaati perintah Allah, min awamirillahi ta'ala, semua perintah-perintah Allah, wajidinabi nawahi, dan menjauhi segala larangan Allah Ta'ala. Yang dimaksud syukur itu adalah dengan cara pekerjaan, itu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu adalah dengan pekerjaan. Wa qawlihi, wa ma'na qawlihi, dan makna ucapan adalah mengucapkan alhamdulillah fi kulli hal, dalam setiap keadaan, fi kulli syai', dalam mendapatkan sesuatu. Jika kita dapat sesuatu, ucapkan alhamdulillah. Apabila kita dalam keadaan senang, kita ucapkan alhamdulillah. Ini dapat sesuatu, sedikit sekalinya ini, ya kan? Kita selamat dari kecelakaan, untunglah saya pandai bawa motor. Kalau enggak, padahal dia selamat dari jatuh motor, keadaan dia itu adalah diselamatkan Allah, kita ucapkan alhamdulillah, sebab pertolongan Allah saya tidak terjadi apa-apa dengan sebab jatuh dari motor. Ini kita banggakan diri kita dulu. Ya, bisa kena kita lempar, itu karena saya pandai, itu tepat dengan keahlian saya. Padahal dalam suatu riwayat, daun-daun itu tidak akan pernah jatuh kecuali dengan perintah Allah, meskipun itu sudah tua. Daun jatuh dari pohonnya itu sebab perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita bisa selamat dalam keadaan kecelakaan yang tadinya kita ditakdirkan mendapatkan keburukan, jadi Allah takdirkan, rubah takdir menjadi kebaikan. Ini adalah suatu nikmat hal, nikmat keadaan. Ada namanya takdir itu yang bisa dirubah. Katanya takdir itu nggak bisa dirubah. Ada yang takdir bisa dirubah dan ada yang takdir yang tidak bisa dirubah. Yang merubah itu hanya Allah Ta'ala saja. Ya, karena Allah yang buat takdir, ya suka-suka Allah mau dirubah. Gimana cara bisa merubah takdir? Ketika misalnya kita membaca doa, dalam catatan kita kecelakaan misalnya, tapi kita baca doa tak jadi bisa kecelakaan, itu namanya merubah takdir dengan sebab amal. Ada kisahnya, yaitu kisah muridnya atau umatnya Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi punya murid datang melapor kepada Nabi Ibrahim, besoknya mau nikah. Maghrib melapor izin besok pagi mau nikah. Setelah pulang, malaikat maut datang. Wahai Nabi Ibrahim, dia itu muridmu, benar.
nanti malam sebelum subuh dia sudah meninggal dunia. Karena dalam catatannya Nabi Ibrahim kaget, wah ini besok mau nikah pula deh, mau dipanggil itu muridnya, mau dikasih tahu. Kalau dikasih tahu nanti nggak enak pula, jangan, nanti aja lah gimana keputusan Allah Ta'ala. Setelah besok pagi datanglah Nabi Ibrahim ke acara pernikahan. Nah, masih hidup, ya kan, muridnya tadi masih hidup, masih melangsungkan pernikahan. Setahun ditunggu nggak mati, 2 tahun ditunggu nggak mati, 3 tahun ditunggu nggak mati, sampai 70 tahun dari situ. Lah, udah 70 tahun, mulai dari malaikat maut itu datang, meninggallah muridnya itu. Baru kaget, nah ini sudah lama baru dicabut nyawanya. Nah, setelah 70 tahun itu ternyata malaikat maut tidak pernah berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Pas setelah mati jumpa lagi. Nabi Ibrahim tanya, wahai malaikat maut, kata engkau malam waktu itu dia meninggal, kenapa nggak cabut sampai sekarang baru meninggal, udah punya anak? Wahai Nabiullah, malam itu memang Allah Ta'ala catat malam ini meninggal, tapi nggak tahu detiknya, tapi tanggalnya sudah tahu. Malaikat nanti malam ini meninggal ini, tapi nggak tahu kapan detiknya. Tapi Allah Ta'ala merubah, karena pada malam itu setelah pulang dari engkau, dia telah pamit dari Nabi Ibrahim tadi, mau pulang ke rumah, dia bersedekah 7 dinar. Jadi Allah katakan kepada saya, setiap 1 dinar tambah 10 tahun. Jadi karena dia 7 dinar, 70 tahun Allah SWT tambah umurnya. Ini adalah suatu bukti bahwasanya amal bisa merubah takdir kita. Ya. Jadi amal bisa dirubah dengan takdir, bisa dirubah dengan amal. Yang tadinya takdir kecelakaan bisa diganti dengan takdir kebaikan. Terkadang kita sering misalnya melihat orang yang memang kalau tabrak itu memang mati itu, tapi kok masih hidup, kayak yang di Sudirman itu, mobil Pajero itu yang hancur minta ampun, orangnya masih sehat-sehat aja, di rumah sakit nggak patah, nggak segala macam, hanya luka biasa saja. Padahal kalau secara lihat mobil sudah rusak begitu pasti mati. Itu namanya perubahan takdir, dari kecelakaan bisa menjadi keselamatan. Jadi ada yang bisa dirubah. Yang merubah itu siapa? Hanya Allah Ta'ala saja. Nah, ya suka-suka Allah merubah. Walaupun misalnya dalam kajian kita takdir tidak bisa dirubah, ya kan? Ya memang kita harus meyakini takdir itu bisa dirubah, yang ketetapan Allah. Yang bisa merubah takdir adalah ketetapan itu hanya Allah SWT. Jadi salah satu yang menambah takdir, yang bisa merubah takdir itu adalah amal kita. Adalah amal kita. Ketika kita beramal, takdir yang tadi kita masuk neraka bisa masuk surga. Oh, saya ini sudah ditakdirkan, kita ini sudah ditakdirkan surga neraka itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Ada satu kisah, ya kan? 2 orang hamba Allah Ta'ala berjumpa dengan Allah. Yang satu disuruh masuk, yang 2 orang ini suruh masuk neraka. Kalian berdua masuk neraka. Yang satu lari masuk neraka, lari sekencang-kencangnya. Yang satu pelan jalannya sambil tengok belakang, jalan tengok belakang. Yang satu lari terus menuju neraka. Ditegur sama Allah. Nah, kamu ngapain lari? Kata dia, ya Allah, dulu di dunia aku nggak pernah taat perintahmu. Maka kali ini mungkin aku bisa mentaati perintahmu dengan cara ini. Suruh lari neraka, lari dia. Maka Allah senang, masuk ke dalam surga. Nah, kamu kenapa lambat kali? Ya aku tahu ya Allah, engkau maha pemaaf. Makanya sekali-sekali tengok belakang, kira-kira Allah Ta'ala sayang nggak sama saya ini, akhirnya diberikan Allah Ta'ala. Itu bisa saja Allah SWT rubah. Itu tergantung, terserah Allah Ta'ala. Jangan pula kita berputusan, nanti saya mengikut kayak orang 2 ini aja. Wah, mana teringat lagi sampai sana. Dan ada seorang seperti yang wanita pelacur mati masuk surga dengan sebab memberikan anjing. Ada orang yang tidak pernah sholat, tiba-tiba mati, mampu mengucap la ilaha illallah, masuk surga. Wah, jadi saya mengikut itu aja lah, saya nggak mau sholat, nanti kalau pas mau meninggal ucap la ilaha illallah.
itu yang kejadian seperti itu 1 juta banding 1, 1 juta banding 1. Orang yang maksiat bisa ngucap la ilaha illallah itu 1 juta banding 1. Maksudnya mustahil ada, tidak, jarang terjadi. Itu kenapa ada sebab seperti itu, supaya ahli pendosa-pendosa ini dia tidak merasa terpuruk, tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada orang yang beriman, dia menjadi menguatkan iman dia. Orang pendosa saja masih bisa dimaafkan Allah taala, apalagi orang yang tidak melakukan dosa. Nah, sedangkan kisah orang yang dari setiap hari beribadah kepada Allah, matinya dalam keadaan baik, itu kisahnya banyak. Setiap orang yang punya kebaikan mestinya kebaikan juga, dan kisahnya banyak. Dan orang yang melakukan amal soleh begitu banyak, matinya masuk neraka itu juga 1 juta banding 1. Dari zaman Nabi sampai kita ini, yang orang soleh mati dalam keadaan maksiat, dalam kitab itu hanya beberapa orang saja. Di zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, hanya 1 orang sahabat. Jadi 124.000 sahabat, hanya 1 sahabat yang dia beriman tapi matinya masuk neraka. Nah, terus setelah itu ada juga 1 ulama yang sering kita dengarkan kisahnya. Saking ulama walinya, dia bisa ngajar muridnya itu di atas awan, tapi matinya dalam keadaan maksiat kepada Allah. Itu pun kisahnya hanya 1 saja seperti itu. Tetapi kisah orang yang bermaksiat mati dalam keadaan murka Allah banyak. Orang yang taat kepada Allah mati dalam keadaan baik juga banyak. Jadi jangan kita berprasangka, oh ya Allah, nggak apa-apa, nanti di hari tua saja saya beriman kepada Allah. Masih muda ini saya habiskan waktu saya bermaksiat, nanti kalau sudah tua barulah saya mau sholat. Wah, ini kacau ini. Ya, kalau masih mending sampai tua. Lagi main bola meninggal, ada ceritanya banyak. Ya, tak perlu menunggu tua. Mati itu tidak menunggu kita sedang siap. Mati tidak menunggu kita sakit dulu, tapi mati datang kepada kita siap tidak siap, mudah ataupun tua, sakit ataupun sehat, kaya ataupun miskin. Ya, mau di darat, di laut, di udara, ketika mati itu datang, dia tidak pandang bulu suasananya. Oh, ini anaknya baru meninggal, masa pula dia dicabut pula nyawanya. Ini hartanya baru selesai kebakaran, masa pula dimatiin dia pula lagi. Ini udah jatuh ketimpa tangga lagi. Itu tidak pandang bulu. Mati tidak pernah memandang siap tidak siapnya. Maka oleh karena itu kita persiapkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, waruya at-Tirmizi an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi telah meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani, ada 2 perkara, man kanata fihi, dan barang siapa 2 perkara ini dia kerjakan, dia lakukan, kata bahullah, maka Allah akan tulis baginya, yaitu apalah, syakiron sabiron, orang yang syukur dan orang yang sabar. Jika 2 perkara ini ada dalam diri kita, maka Allah Ta'ala akan tulis kita sebagai orang yang syukur dan orang yang sabir, orang sabar. Wa man lam takuna fihi, dan barang siapa 2 perkara tersebut tidak ada fihi di dalamnya bagi dia, lam yaktubullah, maka Allah tidak menulis baginya syakiran wala sabiran, maka Allah tidak akan mencatat dia sebagai orang yang syukur dan orang yang sabar. Apa 2 perkara tersebut? 2 perkara tersebut salah satunya adalah man nazara, ini hadis Nabi SAW, man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Barang siapa yang melihat agamanya, dia pandang agamah dia
ila man huwa, kepada orang fauqah, yang orang yang lebih tinggi agamanya, fa'atada bihi, lalu ia mengikuti orang tersebut. Wa nazara fi dunyahu, maksudnya tadi itu kalau kita ini tengok kepada orang ini agamanya bagus sekali, jadi harus kita ikuti dia ini. Jangan, kalau kita lihat pandang agama kita itu tengok orang lain. Kalau urusan agama tengok yang paling tinggi. Kemudian wa nazara fi dunya, ini pertama. Yang kedua, wa nazara fi dunya, kemudian dia pandang dunia, dia ila man huwa dunahu, dan dia pandang dunia dari orang yang paling rendah dari dia. Fahamidallah, kemudian dia memuji Allah, bersyukur kepada Allah, ala ma fadluhu, atas perkara yang Allah Ta'ala beri kelebihan kepada dia, bihi alaina, kataballahu syakiran sabiran, maka nanti Allah akan tulis baginya adalah orang yang syukur dan orang sabar. Jadi kalau kita tengok dunia agama, kita pandang yang lebih tinggi agamanya dari kita. Jika kita memandang dunia, maka kita pandang yang lebih rendah dari kita. Kenapa? Kita sudah punya mobil, dia masih punya motor. Masya Allah, syukur saya punya mobil, sedangkan dia punya motor. Maka kita bersyukur dengan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nah, orang per dua perkara ini, maka kita akan dicatat orang yang syukur dan dicatat orang yang sabar. Walakin yatakunu fihi lam yaktub, akan tetapi jika dua perkara ini enggak dapat sama dia, tidak ada dalam diri dia, tidak dicatat syukur. Siapa itu? Wa man nazara fid dini ila man huwa dunahu, jika dia melihat agamanya lebih rendah dari orang lain, dia sudah ustadz, ditengoknya orang yang enggak paham agama dia rendah. Ah, ini apa lo enggak pandai nih, baca Quran aja enggak bisa, direndahkan. Masalah agama dia merendahkan orang lain, dia merasa paling hebat, dia merasa paling pintar dalam agama, dia merasa paling alim dalam agama. Wa nazara fid dunya, tapi kalau dia melihat perkara dunia, ila man huwa fawqahu, dia melihat yang lebih atas. Wah. Kemudian fa'asifa, kemudian dia merasa menyesal, alama fatahu, dengan apa yang dia luput, menyesal dia, kenapa lah saya tidak seperti dia. Dia pandang, saya punya motor, dia punya mobil, ditengoknya terus yang ke atas. Kemudian dia menyesal kenapa dia tidak sungguh-sungguh mencari dunia. Lam yaktub lahu, maka Allah tidak akan catat baginya syakiron wala sabiron, dia tidaklah dicatat sebagai orang yang syukur dan juga tidak dicatat sebagai orang yang sabar. Jadi kalau perkara agama, kita lihat siapa yang tinggi di antara kita. Kalau agama kita kurang bagus, maka tengok yang bagus. Kemudian kalau masalah dunia, kita tengok kita yang paling tinggi, kemudian kita tengok kepada orang yang rendah. Kita punya motor, kawan punya sepeda, syukur, masya Allah, alhamdulillah saya punya motor, sedangkan si rojak cuma punya sepeda. Yang punya sepeda syukur, masya Allah, alhamdulillah. Si Revan jalan kaki, dia nggak punya motor, nggak punya sepeda. Si Revan syukur, aku bisa jalan kaki, sedangkan siapa namanya, si Hamzah cacat kakinya. Si Hamzah syukur, saya masih mending cacat kaki saya. Ditengoknya si siapa nama Bude? Si Dafa sudah stroke, lumpuh total. Ah, dia syukur masih hidup. Ya, yang sampingnya sudah mati. Harus seperti itu syukurnya. Bukan perkara dunia. Tengoknya saya sepeda, tengok punya motor, kapan lah saya punya motor. Yang punya motor pasti mikir, kapan saya punya mobil. Nah, orang yang punya mobil, bukan mobil lagi yang dipikirkannya, bagaimana dia punya showroom mobil, punya pesawat, helikopter. Yang punya helikopter, bagaimana dia punya yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi, bagaimana yang lebih besar lagi. Terakhirnya bagaimana dunia ini punya dia. Seperti itu. Pandanglah dunia itu ke bawah, tapi pandang agama ke atas. Tengoknya Mas Darul, masya Allah, Mas Darul makhrajnya bagus, sedangkan saya tidak, maka kita pandang, ikuti, belajar kepada dia.
Jadi itu adalah ketika kita seperti itu, maka Allah catat kita sebagai orang yang sabar dan Allah catat kita sebagai orang yang syukur. Jadi kalau tidak ada dua perkara ini kata Nabi, maka kita tidak dicatat orang yang syukur dan orang yang sabar. Semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan bagi kita, kemudian kita dicatat orang yang syukur dan dicatat orang yang sabar. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Seperti itu. Semoga bisa Allah paham kepada kita, mati dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.